Selamat sore Pak Soekardi. Ini pada hari ini kita di satu sore yang hujan ini Pak ya. Ini Pak Soekardi ini WR3-nya Universitas PGRI. Betul nggak Pak? Jadi hari ini kita sama-sama ada di Monpera, Monumen Perjuangan Rakyat. Nah, tadi itu ada acara bedah buku yang tentunya sangat menarik sekali ya, terkait dengan Perang 5 Hari 5 Malam. Nah, tentunya kita semua di sini, terutama mungkin mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Selatan, pengen tahu isi buku yang dibedah tadi, kemudian hubungannya dengan Perang 5 Hari 5 Malam. Nah, kita dengar nih cerita dari Pak Soekardi. Gimana Pak Soekardi sebagai ahli sejarah? Iya. Terima kasih Bu. Tadi memang bedah buku itu sebenarnya itu bukan bedah buku. Bukunya sudah jadi. Oh, bukunya sudah jadi. Sudah jadi tahun 2021. Saya lihat dari sini. Ya, ini pengarangnya Nanda Julian Utama ya. Jadi dia menulis itu alhamdulillah sedikit sudah menjelaskan tentang sejarah pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Nah, ini termasuk ini Bu, perang terbesar di Sumatera Selatan antara pemerintah Indonesia ditambah oleh para pejuang dan juga masyarakat. Di mana di situ kan di Indonesia terjadi peralihan kekuasaan. Yang pada waktu itu pertama-tama kan Belanda. Kemudian Belanda dikalahkan oleh Jepang. Nah, itu Jepang kalah lagi dengan sekutu kelompok Amerika, Inggris segala macam. Nah, dari masyarakat Sumatera Selatan berhadapan dengan sekutu, rupanya dalam perundingan itu antara sekutu dengan Belanda ini tidak ada deal, seolah-olah memihak Indonesia dan sekutu. Akhir-akhirnya sekutu mengalah dalam arti tidak mendapat dukungan, mereka pulang. Jadi strategi politik mereka seolah-olah jadi yang sekarang berhadapan masyarakat Indonesia dengan Belanda lagi, karena dianggap kita itu kan merdekanya itu belum dianggap de facto de jure. Belanda itu waktu itu direbut oleh Jepang. Jepang itu belum menyatakan belum ikhlas istilahnya. Sehingga dia pengen lagi ngambil kekuasaan-kekuasaan yang ditinggalkan dulu. Nah, Sumatera Selatan sebagai negara atau daerah yang mempunyai secara ekonomi itu penting, ada minyak gitu. Artinya kuat ya. Diharapkan nanti bisa membantu perang lainnya dengan sekutunya lah. Artinya untuk menambah kekuatan Belanda itu sendiri. Makanya dia berusaha untuk menggantikan sekutu yang ada di Palembang. Nah, dalam kan kita sudah nyatakan merdeka tahun 45 di Jakarta. Cuma belum rela Belanda tadi. Dia belum ngomongkan kamu saya kasih itu kan. Kita kan kasihnya dari Jepang. Nah, itu timbul perselisihan antara kita dan Belanda. Padahal tentara-tentara dari Kenil, dari sekutu itu kan masih banyak juga yang di Palembang. Nah, itu terjadi perselisihan dan juga di Jakarta juga pemerintah Belanda belum menyatakan kita merdeka. Makanya terjadi agresi yang pertama itu, sehingga masih nuntut sebenarnya untuk daerah-daerah yang di daerah ini. Artinya perang itu sampai diperingati seperti ini artinya dahsyat. Ya, jadi nggak ada kesepakatan. Nah, itulah pengen sekali Belanda itu untuk jajah di ini. Jadi ada sekitar 5 hari itu yang dimanfaatkan untuk merebut lagi kekuasaan. Selain di Palembang sebetulnya ada lagi nggak sih perang yang misalnya
Kalau tadi kan terbesar ya, ya. 5 hari 5 malam ini mungkin terbesar dalam durasinya 5 hari 5 malam, atau dahsyatnya, atau korbannya, atau gimana, atau semangat heroiknya. Nah itu mungkin bisa tinjau dari dua lah. Kalau pertama itu kan di Surabaya, pertempuran. Kemudian di Bandung, Lautan Api. Ya. Nah, Semarang mungkin ada Pak? Semarang ada yang ini, apa namanya? Yang 5 wilayah. Pertemuan Semarang. Nah di Palembang termasuk yang terbesar juga. Karena apa? Karena kalau ngelihat jumlahnya itu kan yang diceritakan dalam sumber itu cukup banyak yang makan korban. Kalau diceritakan di situ, cuma tadi agak disangkal oleh Pak Sap, sekitar ada 800.000 katanya tentara atau orang Cina yang meninggal, karena tentara Cina itu kan mantan-mantan yang dari Jepang, jajahan Jepang, dianggap dia itu masih mau membangkang kan, akhirnya di apa namanya, untuk dimusnahkan yang pendukung. Kalau mantan pejuang 5 hari 5 malam itu masih ada saat-saat ini. Untuk kebetulan Pak Saprudin itu kan sudah meneliti dia tuh Bu, yang subkops tadi itu. Menurut informasi masih banyak yang ada gitu. Ada, cuma ya itulah kondisinya yang sudah nggak bisa lagi untuk diwawancarai. Iya, mungkin sudah 90 sehingga agak kesulitan. Tapi alhamdulillah saya sebenarnya dengan terbitan buku tadi itu, Pertempuran Palembang itu memberikan informasi lah yang perlu untuk ditindaklanjuti. Oke, nah itu sangat menarik ya Pak ya. Sebetulnya apa sih kalau misalnya dalam sejarah ini kan mungkin generasi muda budaya literasinya barangkali masih lemah ya. Kita sekarang apalagi dengan banyaknya medsos. Nah, nilai-nilai apa yang bisa dibagikan kepada mereka supaya mereka tuh tertarik gitu loh. Selain mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang 5 hari ini diselenggarakan di Montpera. Kalau menurut saya tuh Bu ya, sebenarnya kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di daerah. Kalau supaya dia menarik tuh. Nah, itulah. Jadi sekarang ini akibat dari COVID itu sebenarnya lebih mudah, Bu. Lebih mudah untuk mengakses terutama untuk sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya, dokumen-dokumennya baik untuk di dalam sendiri maupun di luar negeri. Misalnya di arsip nasional ada linknya segala macam itu. Nah, sekarang kalau soal itu mungkin lebih mudah lah dibandingkan lebih mudah. Tapi motivasi. Nah, motivasi. Dan sekarang itu yang dipersoalan kadang-kadang kita itu kepada pencinta-pencinta sejarah, guru-guru sejarah menguasai IT yang digunakan untuk mencari sumber itu yang jadi persoalan. Makanya sering diadakan pelatihan-pelatihan oleh Diknas. Tapi sejak COVID ini, saya melihat pelatihan guru sudah luar biasa, Bu. Untuk tinggal mereka itu dikasih pengetahuan betapa pentingnya peristiwa sejarah itu untuk dikenalkan, informasikan ke pelajar. Nah, yang itu yang nilai-nilainya tadi itu apa? Nah, misalnya kita bincang-bincang tadi barusan ya, nilai-nilainya apa sih untuk generasi muda? Ya, misalnya contohnya aja lah Bu. Misalnya peristiwa atau penemuan benua Amerika misalnya oleh Christopher Columbus gitu. Kalau di situ kan nilai perjuangan kegigihan dia untuk mengarungi lautan, untuk menemui itu kan. Artinya itu sedikit. Tapi kalau yang seperti yang peristiwa pertempuran di Palembang, ya istilahnya semangat juangnya. Kemudian tadi dari golongan agama, berarti nilai religiusnya. Kemudian kesetiakawaannya. Kemudian persatuannya. Nah, sekarang itu bagaimana guru itu bisa mengambil nilai-nilai dari sejarah itu yang paling penting. Nah, ujungnya itu sebetulnya untuk mempertahankan integrasi Indonesia. Nah, itu yang itu yang kita. Oke, sepakat banget Pak Soekardi. Karena waktu jualan yang memisahkan kita, ini sudah mau maghrib ya. Oke.
terima kasih sekali sudah bisa hadir juga nih Iya. hadir Makasih di podcast banyak. yang di arena luar. Mudah-mudahan nanti dengan PGRI juga kita bisa Iya. lanjut ya Pak Soekardi ya. Makasih Bu. Sesama universitas. Iya. Terima kasih. Rektor Untas terbuka wilayah Sumatera Selatan. Bukan Pak. Ini direktur. Rektornya cuma satu. Oh, gitu ya. Salam buat Pak Bukman. Ya, nanti disampaikan Ya, ketemu. salam juga buat Ya, semangat juang untuk kebaikan Indonesia. Amin, Terima amin. kasih. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.